Hai guys, ini untuk zodiak Aries di bulan September. Karena atas permintaan mungkin minta video per zodiak, tapi kita akan coba untuk zodiak Aries. Ini akan fokus terhadap percintaan. Oke, kita akan lihat untuk oracle card untuk zodiak Aries. Apa yang kamu rasakan terkait dengan pasangan kamu Aries di bulan September? Apa yang dia rasakan terhadap kamu Aries? Oke. Jadi untuk general energi untuk zodiak Aries ini terkait dengan pasangan kamu atau orang yang kamu anggap soulmate kamu. Apa yang mereka rasakan terkait dengan apa yang kamu rasakan terkait dengan pasangan kamu ini terkait dengan past life relationship. Ini bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin memang sudah ada long term hubungan sama kamu, atau mungkin ini berkaitan dengan situasi seseorang yang berasal dari masa lalu, gitu ya. Atau mungkin ini juga dikaitkan dengan apa yang kamu rasakan terkait dengan pasangan kamu. Di sini ada past life relationship, attraction and trust, mungkin terkait dengan situasi siapapun pasangan kamu, atau mungkin ini long term sudah menikah, atau mungkin baru kenal dan segala macam. Tapi aku lihat Aries, apa yang kamu rasakan terkait dengan pasangan kamu, ada suatu trust issue terkait dengan situasi yang berada di dalam, ada trust issue atau keraguan dalam kepercayaan kamu yang mungkin disebabkan terjadi di masa lampau, di masa lalu, atau memang orang ini berasal dari masa lalu yang kamu memang masih belum aja ada keraguan atau ketidakpercayaan kamu. Nah, trust di sini juga di situation calling for you to have faith terkait dengan mungkin kalau ini adalah suami atau istri kamu, ini mungkin terkait dengan situasi yang berasal dari masa lalu yang masih kamu ingat gitu ya. Mungkin kamu ada keraguan, mungkin ada situasi yang membuat kalian jadi kehilangan keyakinan dalam hubungan gitu ya. Mungkin ada situasi-situasi lain yang kamu rasakan dalam pasangan atau suami atau istri kamu yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kamu gitu. How they feel about you Aries, that's deception, playfulness and free yourself. Jadi apa yang mereka rasakan terhadap kamu Aries di sini ada deception. Dia merasa kamu tidak mereveal sesuatu hal, tapi somehow kamu menutupi sesuatu hal dengan sesuatu yang lain. Contohnya misalnya ada sesuatu hal yang sebenarnya ingin kamu utarakan, ada sesuatu hal yang dia merasa kamu mengumpeti sesuatu, atau mungkin simpelnya kalau misalnya yang udah menikah mungkin dia bisa melihat gerak-gerik pasangannya yang kayaknya pasangannya ada nggak jujurnya, ada menutupi sesuatu hal, tapi dia merasa pasangannya menutupi dengan hal-hal yang manis di depannya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan orang yang berhadapan dengan kamu merasa mungkin ada keinginan untuk melepaskan dari situasi stuck gitu ya. Kalau misalnya kalau kamu suami istri, ada sesuatu hal yang kamu merasa nggak yakin dengan suatu keadaan, dan mungkin seseorang di sini berpikir kalau kamu tuh kayaknya pengen cepat-cepat untuk lepas dari suatu kegiatan dari suatu hal atau suatu keadaan. Jadi dia merasa kamu kayak pengen cepat-cepat menghindar dari suatu permasalahan, atau simpelnya mungkin seseorang pengen udahan, jadi dia ngerasa kayaknya kamu tuh pengennya nggak stuck terhadap sesuatu hal. Tapi somehow di sini masih ada playfulness, jadi dia sebenarnya masih merasa tuh ada attraction, ada rayu merayu, ada suatu komunikasi, ada apa yang ngeflirt terhadap pasangan kamu. Tapi somehow pasangan kamu itu merasa kamu menutupi sesuatu hal dengan melakukan sesuatu hal yang lain, atau mungkin pasangan kamu menginginkan sesuatu hal ini kembali untuk seperti semula, tapi ada sesuatu hal yang dia merasa kamu menutupi sesuatu. Itu sih yang aku lihat untuk zodiak Aries dengan pasangannya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aries di bulan September, halangan kamu atau tantangan hubungan kamu dengan orang yang sedang kamu hadapi. Untuk zodiak Aries, oke. Jadi kalau lihat dari kartu tantangan zodiak Aries berserta dengan pasangannya, di sini ada Four of Pentacles, Six of Cups dengan
Forward. Jadi 4, dari di sini ada 2 kartu angka 4. Jadi kalau 4 itu adalah stagnan atau ada sesuatu hal yang memberhentikan kalian. Kalau dilihat dari sini four of pentacle dengan four sword, mungkin seseorang memikirkan ada sesuatu memori gitu ya. Kalau misalnya kau berhubungan dengan seseorang dengan masa lalu, mungkin seseorang nih apa ya, satu, mungkin seseorang tuh masih nggak bisa let it go dalam hubungan ini, masih belum bisa melepaskan kamu gitu ya. Six of Cups, dia mungkin mengingat sesuatu hal-hal yang udah dibina, hal-hal yang sudah dilakukan. Jadi seseorang mememorize sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Four of Pentacle juga bisa dikaitkan dengan seseorang masih pengen untuk menyimpan hubungan ini, masih keinginan ada untuk menyelamatkan hubungan ini. Tapi di sini Four of Swords, seseorang harus bisa mengambil suatu keputusan. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang membuat hubungan kamu dengan dia itu tidak ada apa ya, belum ada pergerakan, mungkin karena satu sedang non-responsif, atau yang first sword ini seseorang lagi sedang memikirkan, sedang healing, atau sedang memikirkan sesuatu hal yang terjadi di masa lampau, atau mungkin ada sesuatu ikatan yang sangat dalam yang dirasakan kamu dengan orang tersebut, yang akhirnya seseorang ini masih pengen masih pengen terus gitu loh ya, masih pengen ngejalanin, masih menyimpan sesuatu hal-hal yang terjadi di masa lampau. Tapi kita akan lihat untuk secara spesifik untuk zodiak Aries, tantangan hubungan kalian. Oke, yang aku lihat mungkin seseorang di sini tantangannya adalah seseorang ini menunggu seseorang untuk berkomunikasi. Seseorang di sini menunggu untuk seseorang bisa mencari solusi dalam suatu permasalahan, gitu ya. Karena aku lihat di sini ada doctor, waiting and consistency. Mungkin seseorang di sini juga mungkin seseorang di sini sedang healing atau berada dalam situasi di keluarga kalian ada yang sakit dan segala macam yang akhirnya mungkin dibutuhkan untuk konsul ke dokter. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang menginginkan seseorang untuk berbuat sesuatu hal, untuk tidak menutup dirinya, untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. Mungkin seseorang juga di sini harus membutuhkan pihak ketiga untuk menyelamatkan hubungan kalian, untuk meminta saran, bantuan, atau financial support, yang seharusnya seseorang ini menunggu seseorang untuk berbuat sesuatu. Tapi seseorang di sini hanya bisa menunggu gitu ya. Mungkin jadi kalau misalnya tantangannya dibutuhkan dari hubungan kamu dengan seseorang, mungkin seseorang yang berasal dari masa lalu, atau simpelnya kalau misal kamu berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lalu, mungkin kamu menunggu seseorang tersebut untuk berkomunikasi, atau dibutuhkannya seseorang untuk bisa meluapkan sesuatu hal, perasaannya, apa yang dia rasakan, apa solusi dalam suatu hubungan gitu ya, agar dia bisa terbuka, agar kita bisa mencari solusi yang terbaik gitu. Tapi somehow seseorang non responsif atau tidak melakukan apapun yang dimana seharusnya dia harus bisa memeditasi, berefleksi, introspeksi terhadap sesuatu hal. Nah, mungkin juga seseorang di sini melihat seseorang hanya bisa menunggu untuk seseorang berinisiatif dalam melakukan suatu hubungan gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk current situation kamu terkait dengan seseorang tersebut, Aries. Current situation Aries terkait dengan seseorang yang sedang dia hadapi. Wow. Oke, jadi sebenarnya current situation tadi Ace of Cup di sini sudah mau keluar, tapi mungkin apapun kalau misalnya aku lihat dari tantangan tersebut tadi kan ada suatu seseorang tidak responsif, atau seseorang diharuskan untuk bermeditasi, berintrospeksi, atau seseorang harus bisa melakukan suatu inisiatif, membuka diri gitu ya, terkait dengan situasi ini. Tapi sebenarnya current situation pada saat ini, mungkin kalau misalnya ini adalah kamu menunggu seseorang untuk membuat sesuatu
keputusan, atau simpelnya berkomunikasi gitu ya, atau simpelnya seseorang bisa kembali untuk berkomunikasi, kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya current situation adalah kartunya tuh bagus banget. Di sini ada the Sun card, Ace Cup, dan Wheel of Fortune. Jadi ada kemungkinan seseorang yang from your past akan kembali lagi untuk akan ada suatu komunikasi yang terjadi atau adanya reconciliation. The Sun card adalah kartu happy atau kartu senang, kartu pencerahan. Ace of Cup mungkin ini ada suatu berita yang kamu tunggu atau suatu informasi yang kamu tunggu, komunikasi yang kamu tunggu. Wheel of Fortune, ya berarti ini semua divine timing. Kamu akan didarik ke event yang memang sudah dipastikan untuk kamu. The Sun card dengan Ace of Cup bisa juga dikaitkan dengan suatu berita yang bagus atau suatu komunikasi yang kamu tunggu gitu ya. Tapi kita akan lihat untuk kartu clarify untuk zodiak Aries. The Sun card dengan Ace of Cup juga mungkin bisa dikaitkan dengan suatu berita dari seseorang yang kamu tunggu gitulah, atau suatu informasi yang bikin kamu senang. Oke, kita akan clarify dulu untuk Aries. Sekarang situation Aries, the Sun card, Servant. Oke. Oke. Oke, jadi sebenarnya kartu untuk clarify untuk zodiak Aries ini sangat bertentangan dengan kartu tarotnya. Kalau kita lebih spesifik lagi, di sini adalah kartu Servant, oke, kartu sorrow, jadi ada suatu kesedihan yang mungkin harus kamu lewati. And widower ini bisa berkaitan dengan seseorang yang baru saja mungkin ada suatu keluarganya yang meninggal kah gitu. Tapi widower ini lebih ke mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang mungkin single mom, single father, atau mungkin berhubungan dengan seseorang yang statusnya sudah pernah menikah, janda atau duda, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kalau aku lihat current situation kamu, mungkin kalau misalnya kamu dirasa tantangan ini masih terjadi dalam hubungan kamu dengan mereka Aries, tidak adanya suatu komunikasi atau tidak adanya suatu inisiatif seseorang untuk membuka dirinya, untuk mencari solusi mungkin, dan untuk men-sharing apapun yang dia rasakan, untuk men-sharing atau ibaratnya berinisiatif memperbaiki suatu keadaan, seseorang menunggu berita tersebut. Tapi kalau lihat di sini the Sun card, Ace of Cup dengan the Wheel of Fortune, kamu akan didirect ke tempat atau suatu keadaan yang lebih baik gitu ya. Ace of Cup dengan the Sun card ada suatu pencerahan, sesuatu energi yang baru yang akan membuat kalian lebih baik. Tapi kalau misalnya dengan kartu spesifik di sini, mungkin akan ada suatu kesedihan yang kamu rasakan terkait dengan keadaan kamu dengan orang tersebut. Entah mungkin kalau misalnya aku lihat kalau aku lihat di sini ada suatu kesedihan dan widower, mungkin kalau misalnya kamu baru saja melewati sesuatu hal, berita tentang yang meninggal, atau mungkin kamu sedang berada dalam suatu transformasi, suatu keadaan yang bikin kamu sedih, ibarat kamu harus bisa punya keyakinan in the near future kamu akan mendapatkan suatu berita yang baik atau suatu komunikasi yang lebih baik gitulah dari seseorang. Berarti ini cuma masalah waktu aja, akan mencerahkan suatu keadaan. Kalau the Servant ini mungkin terkait dengan suatu pekerjaan atau suatu energi baru. Mungkin kalau misalnya pada saat ini kamu harus lebih fokus terhadap self healing untuk bisa melepaskan sesuatu hal yang membuat kamu tuh sedih. Mungkin transformasi dari suatu ending dalam suatu keadaan satu dan kedua gitu ya. Apapun itu, tapi mungkin gak ending aja, tapi ibaratnya mindset kita harus bisa merubah suatu keadaan kita dari satu ke dua. Itu yang aku lihat untuk current situation Aries. Oke. Hasil untuk zodiak Aries adalah outcome untuk zodiak Aries.
Oke. Jadi sebenarnya yang aku pahami adalah mungkin zodiak Aries ini menunggu suatu keadaan lebih baik. Kalau misalnya kamu baru saja mengendingkan suatu hubungan kamu karena kamu merasa kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia mempunyai financial issue, mungkin tidak bisa men-share segala sesuatu hal apa yang dia rasakan atau tidak bisa men-share segala finansial kah gitu ya. Mungkin kamu menunggu seseorang lainnya mungkin. Tapi kalau misalnya kamu baru saja ending dalam suatu pernikahan, ending dalam suatu hubungan, kamu ibaratnya ada sedih dan segala macam ya, ada suatu ibaratnya kamu merasa sedih, kamu ibaratnya sabar aja current situation kamu karena kamu akan didirect ke sesuatu hal yang lebih baik. Ace of Cup dengan the Wheel of Fortune and the Sun card, jadi kamu harus bisa berekspektasi akan suatu ada energi baru, informasi baru mungkin, atau seseorang yang baru mungkin yang bisa merubah segala sesuatu hal. Tapi ibaratnya kartu ini sebagai pengingat bahwa kamu harus bisa melepaskan segala sesuatu hal yang mungkin emang udah gak bekerja lagi buat kamu. Ibaratnya kamu harus, ibaratnya widower dengan sower, jadi gak usah cemas terlalu berlebihan, sedih terlalu berlebihan. Dan widower ini ibaratnya kan dia ke pemakaman ya, untuk bisa meninggalkan segala sesuatu hal. Kita visit segala sesuatu hal ke masa lalu, it's okay, tapi ibaratnya kamu harus bisa meninggalkan sesuatu hal yang emang udah nggak bekerja lagi sama kamu, ibaratnya gitu ya kalau dari kartu. Tapi in the near future outcome-nya adalah di sini ada Five of Swords, Knight of Pentacle dengan Ace of Swords. Ini adalah kartu reunion, oke? Okay? Kartu kamu ini 3 biji, outcome-nya adalah ini reunion, lover dengan love. Jadi yang aku lihat adalah untuk zodiak Aries, yang aku lihat adalah lebih ke seseorang yang mungkin kamu anggap ini adalah soulmate kamu akan kembali hadir dalam hidup kamu gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin kamu, kalau mungkin ini halangannya pada saat ini kamu tidak orang tersebut tidak berkomunikasi atau tidak melakukan sesuatu hal, akan ada kemudian seseorang kembali hadir sama kamu gitu. Oke. Aku merasa ini adalah seseorang yang mungkin jadi gini yang aku lihat, oke. Kalau misalnya kamu merasa berhubungan dengan orang ini dia tidak memberikan suatu inisiatif, tidak berkomunikasi, yang aku lihat seseorang akan kembali hadir untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu, oke. Knight of Pentacle dengan Ace of Swords, kalau misalnya tiba-tiba orang tersebut itu kembali hadir dan sedikit menimbulkan suatu konflik di dalam hidup kamu, atau Five of Swords itu bisa dikaitkan dengan ada suatu konflik aja yang kadang-kadang dia suka dia kembali hadirkan konflik tersebut gitu ya. Tapi ada possibly untuk kalian bisa reconnect lagi atau bertemu lagi, oke. Tapi dengan apapun hasil ini, di sini ada Five of Swords dengan Ace of Swords. Ini dikatakan dengan apapun suatu konflik yang diciptakan oleh pasangan kamu, ibaratnya kamu harus bisa untuk bisa jangan terlalu masuk dalam suatu konflik tersebut, harusnya bisa legowo, bisa lebih wise, oke. Ini juga seseorang juga bisa dikatakan ingin datang untuk menyelesaikan suatu konflik antara kamu dengan orang tersebut. Dengan Knight of Pentacle, mungkin seseorang itu mempunyai strategi untuk bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Sepertinya kalau aku lihat adalah someone from your seseorang ini atau lover kamu atau soulmate kamu ada keinginan untuk menyelesaikan suatu konflik. Oke, ingin menyelesaikan suatu konflik, ada sesuatu hal yang dia dengan penuh dengan strategi dan pelan-pelan, maksudnya penuh dengan kalkulasi dan strategi untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Ini sih yang aku lihat. Jadi kalau misalnya kamu menunggu berita dari seseorang from your past, ada kemungkinan orang tersebut kembali hadir lagi untuk menyelesaikan suatu konflik. Mungkin kamu melihat konfliknya, cara dia menyelesaikan suatu permasalahan, kayaknya kamu udah tahu nih, kayaknya hasilnya cuman gini-gini doang, Knight of Pentacle. Jadi ada suatu kebosanan konflik itu, ibaratnya konfliknya udah tahu kamu nih gitu-gitu doang, atau cara dia menyelesaikan suatu konfliknya kamu tahu kalau ini pasti akan ada konflik lagi nih, atau ada sesuatu hal aja yang kamu merasa seseorang ini
slow dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, tapi sebenarnya siapapun orang yang akan kembali hadir dengan kamu, Aries, seseorang ini penuh dengan kalkulasi, dengan strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara kamu dengan orang tersebut. Karena dia ada keinginan untuk ibaratnya membahagiakan kamu, senang, maksudnya ingin menyelesaikan suatu konflik yang ibaratnya win-win solution. Jadi mungkin ini yang aku bisa lihat untuk zodiak Aries, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.